Bab 092. Baik, Bu. Pria itu mengangguk patuh, dia langsung menjauh pergi dan Zahwa tetap memperhatikannya sampai dia menaiki lift lalu memastikan pintunya sudah tertutup rapat dan pria itu memang benar-benar turun. Aneh. Zahwa bergumam sambil melanjutkan langkah, dia menyentuhkan kartu di tangan pada alat sensor di dekat kenop pintu sehingga otomatis langsung terbuka setelah terbaca. Zahwa masuk ke dalam dan perasaan ganjilnya sedikit menghilang ketika melihat betapa menakjubkannya ruangan luas dengan furnitur lengkap di hadapan mata. Ini sih, sudah setara dengan sebuah rumah mewah saking luar biasanya apa yang ia lihat. Sekarang, yang pertama kali Zahwa lakukan adalah langsung menjatuhkan tubuh di sofa, menatapi kakinya yang ternyata agak lecet akibat high heels yang terlalu lama ia pakai. Zahwa beristirahat sejenak sambil memikirkan hal yang barusan saja terjadi bahkan ketegangannya akibat akan tidur satu kamar dengan Wirya lagi setelah sekian lama segera teralihkan akibat rasa heran bercampur bingung tersebut. Karena tubuhnya yang lengket sebab berkeringat meminta untuk segera dibersihkan, Zahwa memutuskan untuk ke kamar mandi saja. Membawa asumsi-asumsi yang bermunculan di dalam kepala di bawah guyuran air shower berharap pemikirannya yang mendadak liar kemana-mana terbawa oleh air yang jatuh ke lantai. Sekitar 20 menit berkutat dengan segala wewangian karena Hanum yang selalu memperingati kalau dia sebagai calon pengantin harus rajin merawat diri. Zahwa akhirnya keluar dari kamar mandi dengan aroma semerbak yang menyebar ke seluruh ruangan. Setelah berpakaian, Wirya masih belum kunjung datang alhasil sembari mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer, Zahwa menatapi keluar jendela di mana kilauan gedung pencakar langit juga jalanan di bawah yang selalu ramai nampak begitu memanjakan matanya. Baru saja mematikan pengering rambut itu, suara pintu yang dibuka membuat Zahwa menahan napas sejenak namun napas itu kembali bisa hembuskan ketika melihat Wirya lah yang datang. Apa aku lama? Wirya bertanya begitu ketika Zahwa sudah memakai piyama tidurnya. Lumayan, mandi dulu saja. Mas Wirya juga kelihatan lelah sekali, jawab Zahwa. Tunggu dulu. Aku mau menanyakan sesuatu sebentar. Kenapa? Apa Mas Wirya menyuruh penjagaan sampai ke atas sini? Soalnya aku tadi melihat ada seorang pria yang ada di depan pintu kamar. Oh ya? Tanya Wirya sama herannya dengan yang Zahwa lakukan tadi ketika melihat pria itu. Mungkin dia hanya melakukan pemeriksaan saja. Jangan terlalu khawatir, mereka semua suruhan dari orang yang paling aku percaya. Iya kan? Maaf ya Mas. Aku terlalu paranoid. Wirya langsung menggeleng. Tidak apa-apa, malahan lebih bagus kamu begitu artinya kamu lebih waspada tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Nanti kamu malahan jadi tidak tenang. Apapun yang menurut kamu terasa tidak beres, langsung beritahu aku saja. Mengerti? Atas ucapan itu, Zahwa merasa menjadi jauh lebih tenang sekarang. Dirinya mengangguk dan Wirya pun segera menuju kamar mandi sedang Zahwa memilih untuk mengistirahatkan diri dengan berbaring di atas ranjang. Sungguh, punggungnya terasa pegal sekali karena dari subuh hingga sekarang sudah memasuki dini hari sama sekali tidak ada berbaring. Pada akhirnya, rasa tegang yang sejujurnya sudah menghantui sejak tadi pagi itu datang lagi. Wajahnya memerah karena pikirannya mulai liar kemana-mana. Mereka sudah ada di kamar lalu. Lalu apa mereka akan melakukannya sekarang? Zahwa menutupi wajahnya bahkan hanya dengan membayangkannya saja sudah tidak mampu. Tidak akan pernah santai apalagi terbiasa sebab ini memang bukan yang pertama untuk mereka yang mana sejujurnya membuat Zahwa agak sedih. Namun kesedihan itu berakhir di sana saja karena dirinya tidak lagi mau menyalahkan takdir akan jalan hidupnya yang sudah memang digariskan begini. Dia memilih bersyukur saja karena keinginannya untuk bersatu dengan Wirya beruntungnya bisa terkabulkan. Tidak tahu seberapa lama Zahwa larut akan ketegangannya sendiri, pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan sosok Wirya yang hanya dibaluti oleh celana selutut juga kaos hitam dengan tangan yang sibuk
mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Napas Zahwa langsung tertahan ketika melihat pria itu mendekat untuk duduk di pinggir kasur mereka. Yang begitu luas karena bertipe extra king size. Kenapa wajahnya ditutupi selimut begitu? Wirya bertanya agak geli melihat Zahwa yang menatapnya dengan penuh kewaspadaan, hanya matanya saja yang terlihat karena wanita itu menutupi setengah wajahnya dengan selimut. Zahwa hanya menggeleng sedang Wirya hanya tersenyum saja lalu kembali mengeringkan rambutnya. Setelah dirasa rambutnya tidak lagi basah, Wirya langsung mematikan lampu utama sehingga lampu yang lebih temaram otomatis hidup kemudian ikut berbaring di sebelah Zahwa juga masuk ke dalam selimut yang wanita itu bentangkan. Tubuh Zahwa langsung menegak ketika melihat Wirya yang langsung berbaring miring menatapinya. Aku bercanda soal ingin menemui baby twins malam ini. Aku tahu kamu sedang lelah sekali sekarang. Wirya terkekeh samar. Suara tawa yang membuat ketampanan pria itu menjadi langsung naik berkali-kali lipat. Masih ada waktu seumur hidup untuk kita bersama jadi malam ini lebih baik kita beristirahat saja. Zahwa mau tak mau merasa berangsur lebih lega. Tubuhnya yang tadi tegang mulai rileks dan merasa lebih nyaman apalagi ketika Wirya menaruh kepalanya di atas tangan pria itu yang terbentang lalu memeluk Zahwa setelah mengecup singkat dahinya dalam keremangan malam itu. Mas Wirya besok mengobrol ya. Suara Zahwa teredam di dalam dada Wirya. Iya. Ada banyak sekali yang harus kita bicarakan dan rancang mulai sekarang. Sayang, you're officially menjadi Zahwa Anastasia Kusuma sekarang. Sampai kapan kamu mau tidur? Wirya berbisik, dia kini berbaring miring dengan tangan kiri yang menopang kepala sedang tangan kanannya mengetuk-ngetuk pipi Zahwa yang nampak lebih berisi dari yang terakhir kali dirinya ingat. Merasa gemas, Wirya menciumi wajah yang masih terlelap itu dengan bertubi-tubi. Merasa terganggu, kesadaran perlahan-lahan mulai merasuki diri Zahwa. Kelopak matanya bergerak mengerjap juga mulutnya mengeluarkan erangan merasa terganggu akan apa yang Wirya lakukan kepadanya. Bangun! Wirya mengecup bibir Zahwa berulang-ulang kali. Ayo, bangun! Kini, mata Zahwa sudah terbuka sepenuhnya. Jam berapa? Sambil mengucek matanya untuk memperjelas pandangan, Zahwa bertanya dengan suaranya yang masih serak. 10:30. Pemberitahuan itu kontan saja membuat Zahwa langsung melebarkan bola mata. Kok sudah siang banget? Tanyanya setengah memekik, saking tidak percayanya dia bangkit lalu mengambil handphonenya yang ada di atas nakas samping kasur lalu kembali melotot ketika menemukan ucapan Wirya adalah sebuah kebenaran. Ya kamu tidur lagi, padahal tadi sudah bangun pagi, malahan sudah mandi dan sarapan juga. Wirya ikut. Duduk. Capek banget. Bosan sekali aku ditinggal kamu tidur, ujarnya, merapikan rambut Zahwa yang nampak agak berantakan. Iya kali ya. Aku enggak sadar juga kalau tadi ketiduran lagi. Zahwa tersenyum cengengesan. Kamu tahu seberapa besar usahaku untuk menahan diri agar tidak menyerangmu ketika tidur. Wirya bertanya dengan suara pelan, sorot matanya tertuju ke satu titik dan ketika Zahwa menuruti arah pandangannya dengan menunduk, Zahwa dibuat langsung terkesiap dan buru-buru membenarkan batrobe yang ia pakai rupa-rupanya tengah terlepas talinya sehingga memperlihatkan belahan mangkuk ya. Seingat Zahwa tadi sebenarnya dia sudah bangun pagi pun langsung mandi saja ketika bahkan Wirya masih terlelap. Setelah tak seberapa lama Wirya bangun lalu juga mandi kemudian mereka sarapan bersama. Yang Zahwa terakhir kali ingat adalah Wirya kembali mengajaknya berbaring sambil menonton televisi. Mungkin, saking nyamannya berada di dalam pelukan Wirya, Zahwa malahan kembali terlelap begitu saja. Kini, napas Zahwa langsung tertahan, dia baru saja bangun tidur, otaknya belum bekerja sepenuhnya namun dengan Wirya yang menatapinya dengan jenis tatapan yang sudah begitu lama tidak ia lihat itu,
rasa merinding seketika menguasai tubuhnya. I think I can handle myself right now, baby. Wirya berucap dengan suara rendahnya. Jenis suara yang membawa ingatan Zahwa ke masa lalu di mana terlepas dari ketakutannya kepada Wirya, pria itu nampak begitu panas jika sudah dalam mode begini. Mengintimidasi dan begitu berkuasa. Zahwa tidak dapat menampik akan pesona pria itu yang satu ini, pesona yang membuat Zahwa lupa caranya bernapas dengan benar. Zahwa agak terkesiap ketika telapak tangan Wirya yang terasa dingin, mengusap pipinya dengan begitu perlahan dengan tatapan dalamnya yang tertuju pada satu titik. Bibirnya, yang begini saja sudah membuat atmosfer terasa begitu intens bagi Zahwa, tanpa sadar dia sampai meremas selimut masih dengan keterpakuan kepada Wirya. Boleh, pintanya. Ada beberapa detik bagi Zahwa merasa malfungsi otaknya karena terhipnotis akan permintaan Wirya yang ia taruh sendiri berarti apa sebab tatapan pria itu menjelaskan segalanya. Namun kali ini ada perbedaan karena nampak jelas ada cinta dan juga kasih sayang di dalamnya. Maka, ketika Zahwa memberikan anggukan tak menunggu waktu lama bagi Wirya untuk langsung menarik mendekat wanita itu lalu menyatukan bibir mereka. Memagut perlahan bibir Zahwa, nampak begitu pandai mengatur suasana hingga Zahwa tanpa sadar menjadi terbuai akan pergerakan yang pria itu lakukan. Lembut dan lembab bibirnya teramat terasa ketika dia bergerak di bibir atas dan bibir bawah Zahwa. Teramat perlahan dengan gerakan seringan kapas, membuai Zahwa hanya dengan pergerakan sederhana itu saja. Tanpa sadar membuat sang istri semakin mendekat ke arahnya untuk mencari afeksi. Meremas rambut belakangnya sebagai pelampiasan dari jutaan rasa yang menyerang tubuhnya. Panen manga pertama setelah halal pun terlaksana. Zahwa langsung terkapar, seketika disedot habis energinya akibat panen mangga yang luar biasa itu. Kamu tahu kan aku tidak mungkin berhenti hanya dengan satu kali panen saja. Oh, ho,